Buat yang belum kenal, saya kenalan dulu. Karena ada yang bilang, kalau nggak kenal maka kenalan. Nama saya Andi. Hai Andi. Kenalan dong. Saya asli orang Bandung. Alhamdulillah. Anggota KTM Bandung Distrik 3. Saat ini pelayanan saya dalam struktural di pos pelayanan di pelayan umum KTM ya. Nah, saya ini baru 2 minggu yang lalu mendapatkan berkat karena pelayanan yang paling berat yang saya alami. Pelayanan paling berat itu saya bersama-sama dengan Romo Yosef, Suster Petra, dan Suster Theo. Kita pelayanan diundang oleh KTM Melbourne. Beratnya tuh karena saya menyadari saya datang ke sana bukan main. Saya ke sana untuk pelayanan bersama mereka. Jadi saya bilang sama pelayan distriknya yang mengundang gitu. Bila ada hal baik yang kamu rasa bisa saya berikan, saya ke sana mau memberi. Jadi nggak ada jadwal main, nggak ada jadwal lain-lain, karena saya kenal KTM dulu di Melbourne. Walaupun orang Bandung dan KTM, saya masuk KTM 2003 udah ada KTM di Bandung tapi saya nggak tahu. Malah pada saat kuliah S2 di sana baru tahu ada KTM. Sehingga saya bilang ya saya kalau ada kesempatan untuk melayani, saya maunya melayani saya bilang. Sehingga 2 minggu di sana, ke Sydney, KTM Sydney dulu 2 hari, lalu ke KTM Melbourne 12 hari, saya ngajar 10 kali. Jadi buat saya tapi berat. Dan kedua berat karena pertama kalinya saya ninggalin keluarga selama itu. Tadinya saya diminta ke sana 3 minggu, saya langsung bilang nggak mungkin. Saya punya keluarga, punya anak-anak, nanti pulang kunci rumah udah ganti, jangan-jangan gitu ya. Nggak, tapi kalau sebelum pelayanan saya selalu pasti diskusi sama istri saya, sehingga pada saat pelayanan pasti pelayanan yang direstui dan didoakan bersama. Ada beberapa oleh-oleh menarik buat teman-teman di Bandung. Yang pertama tentang Melbourne. 1, cuacanya seperti hati manusia, tidak bisa diraba. Pagi-pagi saya kedinginan 10 derajat, jam 12 siang 26 derajat. Jadi saya keluar rumah pakai tangan panjang, daleman panjang, tangan panjang, jaket tebal panjang. Tiba-tiba panas luar biasa. Tidak bisa diduga. Tapi pengalaman yang kedua yang menarik adalah KTM ternyata bukan cuma buat saudara-saudari di sini. Tapi ternyata KTM dengan spiritualitas yang sama, dengan pengajaran yang sama, dengan bahan dan pengalaman retret-retret yang sama, itu bukan hanya untuk orang Indonesia. KTM di Melbourne sudah melayani KTM paroki-paroki lokal. Mereka memberanikan diri. Mereka tuh jauh dari Suster Prater. Sekali undang suster belasan juta ke sana. Kita dari Cikanyere yang undang mudah deket ya. Mereka karena kesulitan mereka berusaha untuk memberanikan diri. Dan ternyata pelayanan adorasi dan doa-doa penyembuhan mereka diterima di paroki lokal. Beberapa orang Australia lokal tuh saya mengalami kesembuhan fisik karena doain KTM. Yang ketiga, di sana makanannya enak-enak. Makanya pulang saya naik 2 kilo. Saya nggak sempat bawa apa, tapi saya bawa coklat. Ada yang suka coklat nggak? Suka ya? Mau coklat nggak? Kalau mau coklat ada syaratnya. Nanti kalau saya bertanya harus bisa jawab. Oke ya? 1. Yang pertama angkat tangan dan bener ya. Kalau cuma ngomong nggak angkat tangan nggak bisa ya. Totalnya berapa? 187.000. Cia. Ini paling cepat pegang duit kayaknya ya. Ini biar nggak ngantuk boleh sambil dimakan coklatnya ya. Pasti ada artinya. Artinya apa coba? Nggak tahu.
Artinya kalau nanti lewat kolektor, kita buka dompet. Ada selembar cepeceng, selembar goban, selembar noban, selembar ceban, selembar goceng, sama selembar 2.000 ya. Kira-kira yang mau kita kasih yang mana? Kira-kira yang mau kita kasih yang mana? Jawaban tiap orang beda-beda, saya tahu. Tergantung juga kadang-kadang lagi misa di mana. Wah, ini gerejanya mah udah kaya, udah bagus gitu ya. 10.000 lah cukup gitu ya. Waduh, yang ini gerejanya dulu saya pengalaman memori indah. Dulu saya memberkatan nikah di sini loh, di Laurentius gitu, keluarlah 100.000 gitu ya. Sesuatu hal yang ingin kita renungkan bersama untuk memulai rekoleksi ini, kita mulai dengan sesuatu yang kita semua pasti suka, yaitu tentang uang. Saya ingin mengajak kita untuk merefleksi sebentar. Terkadang, seberapa banyak kita memberi, tergantung seberapa besar relasi kita dengan orang yang ingin kita beri. Betul nggak? Jadi contoh, kalau sekarang kita pegang 2 kepok uang, 20 juta. Tiba-tiba ada teman yang datang, Ciponi, saya lagi butuh duit di sana. Ciponi keluarin ya 20 juta, saya punya nih 20 juta. Yang minta saya, yang minta anaknya, sama yang minta orang nggak dikenal. Kira-kira beda nggak memberinya? Beda. Tergantung Ciponi ngelihat orang punya relasi sedekat apa dengan orang yang meminta pada kita. Betul ya? Yang bisa kita kasih selain uang apa? Refleksi ya. Wah, tuh. Cifoni temenin saya yuk. Kemana? Jalan-jalan gitu kan. Tergantung relasinya siapa kan? Iya. Boleh nggak saya minta tolong aja jagain ruang adorasi 3 jam aja sebentar gitu ya. Tolong bantuin. Di Cikanyere kurang orang itu panitia buat si Dares. Mau nggak kamu bantuin? 4 hari aja cukup gitu ya. Kan punya waktu sebulan. Tergantung seberapa banyak kita bisa memberi itu tergantung relasi. Relasinya terhadap kalau kegiatan apa, atau relasi orang siapa yang minta itu. Coba kita refleksi lagi. Seberapa banyak kita sudah memberi dalam hal waktu? Seberapa banyak kita mengalokasikan diri kita untuk sesuatu yang kita katakan kita sayang. Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Pernah ada satu orang pastor yang tanya, kenapa sih namanya Komunitas Tritunggal Maha Kudus? Siapa yang bisa jawab? Kalau Komunitas Tritunggal Maha Kudus, pastor itu nanya ya waktu itu di sesi ya. Terus dia bilang, seharusnya berarti kalian yang anggota KTM, kata pastornya ya, berarti adalah anggota-anggota gereja yang tentunya sangat paham tentang sosok Allah Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus itu misteri ilahi yang salah satu misteri ilahi yang terbesar. Yang bahkan Santo Agustinus pun berusaha untuk memahaminya. Dia bilang, ya kalau kayak tempat air kecil mau nampung air selautan gak akan bisa. Berusaha untuk memahami Allah dengan keseluruhan otak manusia yang kita adalah ciptaan, gak akan pernah nangkap. Demikian juga dengan konsep Allah Tritunggal Maha Kudus. Tapi bukan berarti karena terlalu hebat dan terlalu sulit, maka kita biarkan begitu saja. KTM Komunitas Tritunggal Maha Kudus adalah komunitas yang ingin mengimitasi dan mengikuti relasi antara Allah Bapa, antara Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Gini ya, Allah Tritunggal Maha Kudus. Saya coba untuk jelaskan dengan sangat sederhana.
Allah ada sebelum segala sesuatunya, betul? Dan Allah kita adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Konsepnya gimana? Ada Allah Bapa dan ada Allah Putra. Allah Bapa melihat Allah Putra begitu sempurnanya, begitu indahnya, dan dia cintai sehabis-habisnya, sepenuh-penuhnya yang biasa dia cintai. Allah Putra dipandang dan dicinta oleh Allah Bapa dan memandang kembali kepada Allah Bapa dengan cinta yang sempurna, dengan kasih yang sempurna, dan melihat dia sebagai sosok yang sama-sama sempurna. Dan relasi di antara mereka berdua berputaran cinta kasih yang sempurna adalah pribadi ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Bingung nggak? Kalau masih bingung, saya minta pelayan listrik untuk bantu ke depan, maju ke depan. Dapat coklat kok ya nanti. Ayo, Siska. Nah, kasih mic-nya. Enggak dites visi-misi kok. Kenapa suaminya? Cek. Habis ya? Tes. Thank you. Suaminya jangan senyum-senyum, ikut bantuin dong di depan. Ayo, Oji. Coba berdiri di tengah. Nah, sisi sekarang tengah. Boleh nggak berpandangan? Kayak tadi Allah Bapa dan Allah Putra. Kan kita tuh lagi mau menjelaskan kepada anggota KTM tentang konsep Allah Tritunggal Maha Kudus ini ya. So it's not about you guys, it's about Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Bayangkan seperti waktu pertama dulu menikah. Wah, di depan altar dipandang wanita paling cantik di dunia. Kalau kita bicara tentang konsep mencinta ya. Kalau misalnya kalian paroki mana? Theodorus. Pulang dari Theodorus udah keluar $1 million question. Makan di mana? Tadi saya udah minta clue. Kira-kira apakah ada makanan yang Oji suka, Siska kurang suka? Atau yang Siska suka, Oji kurang suka? Jadi seandainya pulang dari misa, Oji ngomong, itu ada epek di Setrasari ngomong. Samcannya gue lagi pengen banget kita makan di sana gitu ya. Aduh, Siska bilang itu bukan favorit gue sih ya gitu ya. Itu lemak-lemak gitu, aduh lihat umur lagi katanya gitu ya. Kayaknya jangan dia gitu ya. Sedangkan Siska pengennya sebenarnya sesuatu. Gimana kalau kita ke Badak Singa, kita makan lumpia Semarang, rebungnya tuh wangi banget loh gitu ya. Karena bocoran, yang satu suka samcan, satu kurang suka, satu suka makan lumpia, yang satu gak suka rebung ya. Lumpia yang gak pakai rebung bukan lumpia namanya ya. Kita lihat definisi dari katekismus. Mencintai berarti menghendaki yang baik untuk seseorang. Bahasa Inggrisnya to love is to will, menginginkan the good of another. Mencintai adalah pengen yang baik bagi orang lain. Mencintai itu tidak pernah tentang ingin dicintai balik. Mencintai itu 100% memberi. Saya pengen yang terbaik buat kamu. Saya juga pengen yang terbaik buat kamu. Sehingga kalau misalnya menginginkan yang terbaik, ini konsep mencintai. Kalau nggak setuju, protes sama yang nulis katekismusnya karena saya cuma copy paste di sini. Mencintai berarti menginginkan yang baik. Jadi kalau pulang, aduh dia pengen makan lumpia. Ya sudah, saya sambil tutup hidung, sambil pesan kopi, mungkin pakai duren gitu ya, biar wanginya ketutup. Tapi nggak apa-apa, karena kamu mau makan lumpia, aku makan lumpia. Bikin juga sebaliknya. Tapi kalau misalnya udah dari Theodorus, lumayan tuh ya kalau macet-macet ke Badak Singa ya. Minggu depannya, Oji bilang,
Sis, minggu kemarin udah ngikutin kamu ya ke Badak Singa. Berarti hari ini kita makan samcan epek. Itu namanya transaksi. I give, but you have to give me back. Atau ya udah, kamu mau makannya lumpia, kamu kan tahu aku nggak suka. Aku maunya makan samcan, kamu tahu nggak suka. Ya sudah, kita makan ayam kalasan katanya. Itu namanya kompromi. Terima kasih sudah mau dikerjain. Boleh ambil coklat satu. Seorang satu ya. Kenapa saya menceritakan tentang konsep mencintai yang seperti ini? Ini satu hal yang sangat-sangat sederhana. Tapi kalau kita dalami, ini konsep mencintai. Mencintai itu selalu bergerak keluar dari diri kita. Yang saya inginkan akan saya tekan supaya saya bisa memberikan yang kamu butuhkan. Yang saya inginkan akan saya tahan supaya saya bisa memberikan yang baik bagimu. Itu namanya mencintai. Sekarang kedua. Ini itu kita bawa pulang. Pertama tadi mencintai ya. Oke. Yang kedua. Orang KTM itu bisa jadi santo-santa hanya dengan mengimani moto kita. Yang pertama, moto kita apa? Nggak boleh keseleo. Satu, angkat tangan. Angkat tangan siapa? Oke, artinya satu coklatnya nggak bisa dibagi-bagi. Ya. Allah hidup dan saya berdiri di hadiratnya. Asik. Memang beruntung kalau duduk di depan. Kalau duduk di depan itu kelihatan lebih cepat sama pembicaranya ya. Vivit Dominus in cuius conspectus to. Artinya Allah hidup dan aku berdiri di hadiratnya. Kenapa bisa jadi kudus? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, kita menyadari bahwa Allah itu Allah yang hidup. Dan 24 jam satu hari kita berdiri di hadirat Dia. Entah sisi terbaik yang kita tampilkan kepada orang lain, atau sisi kurang balik yang kadang-kadang kita sembunyikan dari pandangan orang lain. Saya cuma pengen lihat my good side di sini. Hai, my good side is my right side. Jadi saya cuma mau kasih lihat ke teman-teman bagian kanan saya, bagian kiri saya nggak bagus, punya kelemahan, punya keborokan, punya dosa yang masih dipelihara. Padahal saya pelayan umum KTM. Jadi saya nggak mau kasih lihat. Saya cuma kasih lihat sisi baik. Mungkin orang bisa ketipu, tapi Tuhan nggak bisa. Sehingga kalau kita menghidupi semangat KTM ini, Allah hidup dan aku hidup di hadiratnya. Aku berdiri di hadiratnya senantiasa. Yang mobil atau kentut aja Tuhan tahu gitu. Kita berdoa atau komand kami Tuhan tahu. Kita melayani atau kita bersosialisasi, intensi kita Tuhan tahu. Dan kalau Allah hidup dan kita berdiri di hadiratnya, berarti pada saat melayani dan ketemu orang, maaf bukan kamu ini cuma contoh orang. Misalnya ketemu orang nyebelin gitu ya. Bobby nggak nyebelin. Ketemu orang nyebelin, tapi akan melihat apa? Bukan melihat orangnya, tapi melihat Allah hadir.
Dan aku treatment dia seperti aku mencoba untuk mencintai Allah. Orang mana yang nyebelin? Orang mana yang gak punya dosa? Orang mana yang gak punya luka? Orang yang mana yang gak punya masa lalu dan trauma yang menjadikan dirinya tajam? Setiap dari kita ada. Mungkin kadarnya berbeda, mungkin sisinya berbeda. Tapi kalau kita KTM, kita menghidupi dan menghayati, setiap kita ketemu anggota sel yang telat terus, setia tadi katanya ya, setia ngomong enggak gitu ya. Aduh, kamu Fakar Radio, enggak deh dia dulu. Kamu ngajar, enggak deh dia dulu. Kamu udah ngomong enggak terus. Oh, minggu depan saya sakit. Oh, udah di plan minggu depan saya sakit, enggak datang sel. Tetap kita akan melihat sosok Allah yang sempurna dalam diri manusia yang tidak sempurna. Kalau bisa, pasti kudus. Kalau kita hidup senantiasa di hadirat Allah, maka kemanapun kita hadir, orang lain akan melihat hadirat Allah dalam diri kita. Oke ya, ini di jalan, di Pasteur kalau nggak salah, lupa di mana, oke di jalan, di Bandung. Ini bisa kebaca. Saya bilang sama istri saya, Frida, yang itu cepat fotoin. Kelihatannya suatu hari saya bakal kepake di Pangandaran. Coba Cimoni tolong bacain. Kelas apa? Yang percuma. Oh, percuma ngedeketin kalau ujung-ujungnya nyakitin. KTM tadi Obama bilang, mengajak orang lain pada pengalaman yang sama. Ayo ikut KTM, ayo ikut KTM, ayo nge-sell. Ayo kita akan jadi keluarga kedua. Ayo kita pelayanan bareng. Ayo kita ke Cikanyere tugas bareng. Ayo kita ziarah Porta Sarepta ke Jakarta. Kita stempel 28 gereja misalnya gitu. Percuma kita ngedeketin kalau ujung-ujungnya nyakitin. Jadi akhirnya intinya dalam KTM, betul kita harus baik, betul kita harus rapi, betul kita harus melakukan segala sesuatunya sebaik mungkin. Tapi di dasar semuanya, yang paling utama adalah orang di mana kita berinteraksi dengan dia haruslah merasa dicintai. Melayani lebih baik berarti mencintai lebih baik. Ada 3 tips yang akan kita renungkan bersama bagaimana untuk bisa mencintai dan melayani lebih baik. Yang pertama, change your perspective. Ubah perspektif kita. Terkadang yang suka bikin kacau dan kisruh suasana dalam kehidupan pelayanan adalah kita banyak dengar omong-omong, tapi dari satu sisi Cifoni teh judes, contoh-contoh aja. Ngelihatnya dari sini satu sisi satu titik, dia belum makan, makanannya salah pesen, datang pelayan, dijudesin. Ya. Yang satu lagi bilang, enggak, Cifoni mah baik banget. Waktu itu saya lapar belum makan, sama dia dikasih makanan gitu. Selalu ada 2 sisi. Dan tidak bisa menilai seseorang hanya dari satu peristiwa. Maka coba untuk mengubah perspektif kita kalau kita ingin melayani dengan lebih baik. Deketin, Cisis katanya orangnya gimana, rumahnya di mana, hobinya apa, pengalaman masa lalunya apa, sukanya apa, nggak sukanya apa. Semakin kita memahami dan mengetahui dan mengenal seseorang, semakin kita menjalin relasi yang lebih kuat dengan orang tersebut, semakin lebih mudah
kita mencintai. Selain mendengar, sekarang berbicara juga mendengar gitu ya. Jadi cobalah dengar dari banyak pihak. Jangan bilang kalau Ko Bambang itu cuma bilang dia perfeksionis, udah aja sampai situ titik gitu ya. Tapi nggak dilihat kalau semua yang dilakukan adalah dari dia, karena dia ingin memberikan yang terbaik. Jadi kalau dengar tuh selalu dengar dua sisi A sama sisi B, sama sisi C kadang-kadang juga perlu. Dan yang terutama adalah ubah kacamata kita. Bobby minus berapa? 1,5. Minus saya ini hampir 6. Kira-kira kalau kita tukeran kacamata, kamu bisa melihat dengan jelas nggak? Pusing ya? Pusing ya? Cilili sama Henny bisa ketukar nanti gitu ya kalau pakai kacamata yang berbeda ya. Demikian juga dengan kacamata manusia, dengan kacamata Allah. Manusia akan menilai, melihat, dan mengambil judgment berdasarkan apa yang dia miliki, apa yang dia ketahui, dan dari sudut mana dia mengambil penilaian tersebut. Tapi seringkali sudut kacamata itu suka berbeda sama kacamata Yesus. Kita punya Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua bercerita tentang bagaimana saat Yesus hidup di dunia, bagaimana saat Yesus berinteraksi dengan orang, bagaimana saat Yesus bereaksi terhadap beberapa hal tertentu, bagaimana tentang Yesus mengambil penilaian sesuatu. Yang gak berdosa, ambil batu pertama, rajam dia. Ada yang ambil? Nggak ada. Padahal udah jelas dia salah, breaking the rule. Berat lagi kesalahannya, sampai menurut hukum Yahudi harus dirajam sampai mati. Change our perspective. Yang kedua adalah tentang kerendahan hati. Ini lagu lama, tapi kok nggak habis-habis ya. Kerendahan hati yang pertama. Ini kira-kira gambar apa? ART ya. Mbak di rumah, oke? Teman-teman saya di Melbourne bilang, gak ada yang kita kangen di Indonesia. Semua di sini lebih enak, kecuali pembantu. Di sini kita bisa dapat gaji gede, tapi tetap nyuci, ngepel, nyetrika sendiri. Waktu setengah hari sampai 1 hari dalam seminggu habis untuk melakukan pekerjaan rumah. Belum kalau anaknya masih kecil. Belum kalau pasangannya seperti anak kecil. Di KTM kita mengenal istilah pemimpin adalah pelayan. Kalau kita semua adalah pelayan Tuhan, maka kita akan selalu menyesuaikan diri terhadap kehendak dan rancangan dan cara bekerja dari Allah untuk kita terapkan dalam melayani umat Allah. Melayani kehendak Allah bukan berarti mendahulukan kepentingan, visi, atau prioritas pribadi, tapi mengedepankan apa yang Allah ingin kerjakan lewat diri kita dalam pelayanan kita dengan cara yang Tuhan ingin kita lakukan. Jangan sampai ketukar siapa Allahnya dan siapa hambanya. Jangan sampai nanti pelayanan kita menghambakan Tuhan. Artinya menghambakan Tuhan, pokoknya gua maunya begini. Pokoknya saya percaya yang paling baik caranya harus begini. Tinggal minta berkat, Tuhan harus berkatin. Kebalik ya. Tuhan, kamu maunya gimana? Saya ikutin. Caranya gimana? Oh gini.
kurang masuk akal, kurang setuju. Tapi nggak apa-apa, you're the boss. Ya sudah, jalannya begini. Membutuhkan kerendahan hati. Pernah lihat nggak pelayan, pembantu, ART, asisten rumah tangga, panggil contoh namanya, misalnya namanya Siti gitu ya. Siti, sini. Tolong bikinin nasi goreng. Keluar soto ayam. Udah namanya. Loh, Siti saya kan mintanya nasi goreng, kenapa kamu keluarin soto ayam? Pantas lama sekali kamu di dapur. Pak, ini hujan. Lebih enak kamu bapak makan soto ayam. Nah, wong saya maunya nasi goreng. Kenapa kamu kasih soto ayam gitu ya? Kerendahan hati berarti selalu bilang, your will God, your way God is better than mine. Gimana caranya mengetahui kehendak Allah dan melayani kehendak Allah yang tidak kelihatan, yang nggak kedengeran, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba? Maka Tuhan bilang, cintai sesama. Hukumnya sama besarnya dengan mencintai Allah. Maka balik lagi ke Vivit Dominus. Orang yang mau saya layani, bagaimana dia bisa terlayani dengan sebaik-baiknya, dengan merasakan dicintai sebesar-besarnya, setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, tanpa mendahulukan keinginan dan kemudahan dan kenyamanan saya. Susah pakai banget kuadrat. Tapi harus menjadi landasan kita. Sehingga pada saat kita mengambil kesimpulan dan langkah dan cara dan dalam pelayanan, kita tahu the best way ini. Tapi Tuhan, saat ini saya bisanya sampai segini. It's okay. Tapi next saya mau coba better way. Nextnya saya coba deeper way. Nextnya saya mau coba deeper love. Pernah tahu kisah tentang ini? Kerendahan hati berkata, yang pintar main musik, yang pintar nge-WL, yang pintar mungkin bicara di depan, apakah lebih suci dan lebih besar perannya daripada orang yang cuman KTM setia? Ya atau enggak? Belum tentu. Belum tentu. Kayak tadi ya, ngeluarin dompet nih ya, 100 berapa? 187.000 gitu ya. Yang kasih 20.000, yang kasih 50.000, yang kasih 187.000 dikosongin dompetnya. Apakah makna di balik pemberian itu bisa sama? Belum tentu. Mungkin karena Cisiska Oji yang lewat, yang ngejodohin, pengen cari muka, wah keluarin semua dompet seperti gini-gini gitu ya. Semua yang saya punya saya berikan buat distrik 1 katanya gitu kan. Next saya bilang, saya pengen jadi pelayan wilayah dong gitu. Ada motivasi tersembunyi, atau next yang tugas saya dong yang dikasih. Apakah orang yang kelihatannya biasa-biasa saja tidak memiliki hal yang luar biasa? Ada contoh satu orang bapak. Dia tidak menikah, tidak punya keahlian khusus, tidak punya karunia yang hebat dan besar. Tetapi dia datang ke pastor paroki dan dia bilang, saya tergerak mau melayani Tuhan. Dia bilang, ya sudah, kumpulkan anak-anak muda, tapi saya tidak pandai bicara. Saya cuma bisa doa rosario. Ya sudah, ajak mereka doa rosario. Dia kumpulin beberapa orang pemuda. Dia ajarkan tentang apa yang dia punya. Dia punya 100%, dia kasih 100%. Dia ajak mereka doa rosario, bikin kelompok rosario bersama. Ya, dari kelompok-kelompok pemuda ini
Akhirnya 5 orang jadi imam loh. Hanya karena dia melakukan yang dia bisa lakukan. Mungkin ada orang yang punya talenta lebih besar, lebih hebat, dipakai sama komunitas kemana-mana, dipakai acara hebat dan besar-besar, kelihatannya keren. Tapi yang kita cuma nge-sell tiap minggu bisa punya peran yang lebih hebat daripada itu. Asalkan kita memberikan 100% yang kita lakukan demi cinta kepada Allah. Namanya Jan Tyranowski. Setelah lewat Jan Tyranowski ini, lewat bertahun-tahun kemudian, Jan meninggal usia 40 lebih. Beberapa imam itu berkumpul dan mereka bersaksi. Tanpa Jan, mungkin kita nggak akan jadi imam. Semuanya setuju. Teladan Jan Tyranowski, tukang jahit baju kerjanya. Dia maunya jadi akuntan tapi dipecat karena kemampuan yang kurang. Dia cuma bisa balik ke usaha lamanya, usaha orang tuanya, jadi tailor ya, jahitin baju. Mereka bilang seperti itu. Dan dari beberapa orang imam itu, 1 orang jadi Paus Yohanes Paulus kedua. Seseorang yang kelihatannya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi melakukan yang dia lakukan dengan sepenuh-penuhnya cinta, menjadi salah satu sumber spiritual terbesar dari The Great Pope. Gak semua Pope setelah meninggal sebutnya The Great Pope. Paus Yohanes Paulus kedua, salah satu santo yang tercepat ya, The Great Pope Saint John Paul II. Yang kalau kita misalnya di atas namanya di situ kita dipakai ya. Jangan kecewa dan jangan kecil hati dengan apa yang bisa kita miliki, karena yang Tuhan lihat kacamatanya beda sama kita. Orang mungkin bisa nyembuhin sekali kibas tangan 71 orang resting gitu. Tapi kalau udahnya besok orangnya meninggal, ketemu Allah Bapa di surga bilang, Allah Bapa, kemarin saya rekoleksi di distrik 1. Saya angkat penyembahan dan saya kebas tangan sekali, 71 resting, 30 penyembahan fisik, 20 luka batinnya sembuh gitu kan. Kira-kira Allah Bapa bilang apa? Kira-kira Allah Bapa kayaknya kalau imajinasi saya bilang, itu kan gue, bukan lu katanya. Lu pikir itu lu yang jago yang hebat? Itu karena aku yang mempercayakan dan aku yang hadir dan aku yang menyembuhkan. It has nothing to do with you. Bagian kita adalah mencintai, sehingga Santo Yohanes Saleh bilang, di senja akhir hidup kita akan diadili menurut cinta kasih. Nggak peduli seberapa besar talenta kita, seberapa hebat karunia pelayanan kita, kalau tanpa cinta. Karena yang kita bagikan adalah cinta. Oke, Vacare Deo. Coklat terakhir. Siapa yang tahu artinya Vacare Deo apa? Wah, kayak coklatnya saya makan sendiri yang ini. Ada yang masuk Google, cepet juga itu. Mencintai Allah, salah. Angkat tangan dong. Ada nggak? Ya, silakan Pak. Mengabdikan diri kepada Tuhan. Apa? Mengabdikan diri kepada Tuhan. Kurang. Mengosongkan diri Menghabiskan kepada waktu Tuhan. untuk Tuhan. Nah, boleh deh. Dari Enggak apa-apa, tapi kan Anda berusaha. Usaha dapat berkat ya. Mengosongkan diri di hadapan Allah. Kerendahan hati berarti mengosongkan diri. Karena diri kita tuh jelek, nggak sempurna, penuh cacat. Biarkan semua yang ada diri saya yang jelek-jelek saya kosongin. Saya mau dengar Tuhan apa yang Kau mau. Biarkan saya melakukan sesuai yang Engkau mau. Sehingga sepenuh-penuhnya pelayanan saya adalah berasal dari Engkau saja. Yang ketiga, give more. Give more.
Maria Teresa dari Kalkuta bilang how to love. Love until it hurts. Jadi nanti kalau nanti tidak bisa ada kolektor nggak? Kalau ada boleh coba dipraktekin ya. Lihat dompet ada berapa, gitu ya. Setiap orang takarannya beda-beda loh. Setiap orang takarannya beda-beda, bukan dilihat dari jumlah. Jadi nanti yang ngitung kolektor nggak boleh ada yang bersungut-sungut. Gila ya udah dikasih ngomong masih tetap ada 2.000-an selembar. Gak boleh, gak boleh. Mungkin yang 2.000 itu dompetnya cuma punya 2.000, dia sampai harus berurusan dengan tukang parkir karena duit parkirnya pun dia masukin ke situ gitu. Love until it hurts. Kalau ngasih 20 ribuan enteng, mungkin jatah kita ngasih 50 ribu. Aduh, gak rela. Pulang belok kiri itu nasi padangnya enak di situ. Mending saya makan di sana sebelum pulang gitu kan. Atau kalau 50 ribu enteng, 100 ribu, aduh, kalau uang merah kayak gimana gitu ya buat kolektor, asal nggak rela gitu ya. Atau kalau uang merah enteng, tutup dompetnya ganti pakai kris ya. Give more. Kenapa kita harus give more? Kalau ada anak 3, orang tuanya sudah tua, mereka memberikan yang sebisa-bisanya mereka berikan, sama yang satu memberikan seadanya, sama yang satu memberikan remah-remah yang jatuh dari mejanya. Orang tua yang menerima bukan melihat jumlah pemberian, tapi melihat cinta dan motivasi yang mendasari pemberian. Demikian juga Allah Bapa kita di surga. Itulah mengapa kita harus memberi lebih. Karena memberi lebih berarti memberi pakai rasa sakit. Memberi pakai rasa sakit berarti seharusnya saya belum rela, tapi demi kamu saya relakan. Berarti ngasihnya pakai cinta. Oke ya, give more. Yang terakhir ini memang memberikan more tuh duk in autum ya. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Jadi kalau yang definisi setia-setia itu harus mulai tinggalkan pantat dari tempat duduk ya, dari tempat nyaman. Di Melbourne saya syok. Sebelum sesi ada oma-oma nyanyi. Kalau kau Bambang di sana dia bisa tarik-tarik rambut gitu ya. Ketukan di mana, nada di mana gitu kan. Tapi pede angkat tangan, suara keras gitu. Tapi yang saya lihat dan saya puji, mereka mau mencoba. Mereka pasti juga keluar dari zona nyaman. Ya, saya tahu seorang gua fales, tapi saya disuruh pujian, saya taat, saya mau, saya memberi. Nggak apa-apa, oke? Minimal di sel dulu ya. Nih, yang terakhir. Bulan Januari kita Sidares umum ya. Saya sudah akan masuk masa pemilihan lagi. Oke? Habis itu Sidares provinsi. Bandung akan pilih jajaran pelayan provinsi yang baru. Habis Sidares provinsi, Sidares distrik. Distrik akan pilih pelayan-pelayan yang mereka pilih, mereka ajukan kembali. Demikian juga wilayah. Tapi kalau sel harus ikut siklus ya. Saya punya satu pengalaman. Waktu itu saya 2010 saya pulang ke Indonesia, dan waktu itu saat itu saya nggak punya rumah, kerjaan omset 3 juta sebulan, omset ya, bukan gaji, bukan profit ya. Punya menikah 2006, 2010 itu nggak dikasih anak. Jadi rasanya di kepala saya tuh
Aduh, pelayanan mah nanti deh. Pelayanan mah nanti deh. Tapi sungguh suka bercanda Tuhan Allah itu ya. Lewat pelayanan umum waktu itu. Orang Bandung juga waktu itu namanya Pak Budi kan. Dia datang, Andi, kayaknya kamu cocok jadi pelayan distrik 3. Belum ada distrik 3. Ya Om pengen bikin distrik 3 supaya bisa jadi provinsi. Tapi Om pengen pelayan distrik kamu enak aja, saya bilang. Untung ada Om Budinya, distrik 1 dia ya, ada di sini kan. Saya kekeh bilang enggak. Tapi Om Budi juga kekeh nanyain saya terus. Sampai satu titik saya ngerasa Tuhan dah secara akal budi mah yang lain geralah gitu ya. Jangan saya tuh lah, yang lain banyak gitu. Kenapa harus saya gitu? Ada si Berto, ada si Abe, ada si Lala, ada si Gladys, banyak gitu kan. Itu distrik 3 semua, kenapa harus saya gitu? Tapi saya lupa nanya, siapa yang Tuhan mau? Jadi waktu itu di Laurentius lagi ada adorasi. Pasturnya dibawa sama Tante Oli, kalau nggak salah, pastor asal Prancis yang tinggal di Amerika dan bawain adorasi buat anak-anak. Jadi waktu itu adorasi, sakramen Maha Kudus lagi ditahtahan di altar, saya lagi di pinggir pojok. Sudut mata saya melihat, akhirnya saya nyerah gitu ya. Jadi kadang-kadang para pelayan harus kekeh minta supaya tergerak orangnya gitu ya. Akhirnya saya tergerak bertanya. Saya bilang, Yesus, yang kamu mau apa? Di situ pertama kalinya dalam hidup saya mengalami sebuah visi di mana saya merasa dirubah. Sekeliling saya bukan lagi gereja Laurentius, tapi saya seperti Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani. Dan di situ saya melihat beberapa murid yang dia kasih dan yang mengatakan mengasihi dia dan yang paling dekat sama dia disuruh berjaga-jaga sebentar di saat momen-momen terberat Tuhan Yesus, yang dia harus juga berteriak dan mengatakan, biarkan cawan ini berlalu daripadaku, namun bukan kehendakku tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Di saat-saat terberat itu Yesus menoleh. Kaget saya, wah, imajinasi gitu ini. Tapi Yesus ngomong, Andi, lu bisa kaget gua, nama gua dipanggil. Yesus dengan wajah yang memelas dan sedih, dia bilang, Andi, apakah kamu akan meninggalkan aku juga? Saya coba bisa nangis. Nangisnya pertama tersentuh, yang kedua nangis karena melihat bebannya berat gitu ya. Jadi saya coba bisa bilang, okay, you convince me Jesus, now please convince my wife. Saya bilang, kamu sudah yakinkan saya Tuhan Yesus, sekarang tolong yakinkan istri saya. Karena saya cuma mau bilang iya, kalau istri saya bilang iya. Ajaib, istri saya juga bilang iya loh. Jadi sudahlah, saya bilang oke lah Om. Tapi pemilihan bukan penunjukan, saya bilang. Kalau kepilih ya sudah, saya bilang. Ya demikianlah awal saya terjerumus dalam pelayanan. Terjerumus, ini pelayan umum juga saya nggak mau tadinya. Saya juga berbulan-bulan saya bilang saya nggak mau. Romo Valen juga berbulan-bulan bilang tanya, kamu mau atau enggak? Ini teh si Romo apa? Budak atau apa gitu kan? Dia bilang nggak mau, saya bilang. Keke ditanya lagi gitu. Kamu rela katanya. Calon tunggal katanya. Hah? Kok bisa? Iya, kan saya nggak boleh nama-namain nama. Ini calon dari bawah cuma ada 5 katanya gitu. Yang 3 dengan alasan valid menolak katanya. Tinggal 2, kalau kamu mundur lagi tinggal 1. Dia cuma nanya, emang kalau kamu nggak mau jadi pelayan umum, kamu akan berhenti pelayanan nggak? Enggak sih, saya bilang gitu ya. Saya tetap mau pelayanan. Kalau gitu kenapa pilih-pilih? Berdoa lagi, bertanya lagi, Tuhan jawab lagi, nangis lagi. Akhirnya kepaksa. Ya sudah, biarkan kehendakmu yang terjadi, karena saya percaya saya dengan segala keterbatasan dan kekurangan cuma bisa bilang ya Tuhan.
Semoga teman-teman di sini sepanjang rekoleksi ini juga mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dan rancangkan bagi teman-teman semua. Tidak ada porsi atau pelayanan yang terlalu kecil, dan tidak ada juga porsi atau pelayanan yang lebih besar, yang terlalu besar. Karena kalau Tuhan yang bekerja, Dia yang akan memampukan. Amin. Tuhan memberkati.